Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicinta dan cintakan. Amin. Masih bersama aku di General Reading ya. Pembacaan secara umum energi tarik acak, jadi bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi kalian ya. Jadi ini hanya sebatas clue saja, gambaran saja. Ambil sebagai pembelajaran, sebagai antisipasi, motivasi, dan ambil pembelajarannya. Kalau nggak manfaat, buang aja ya gitu. Yang ada yang nggak manfaat itu buang aja. Kita bicara tentang asmara atau tentang hubungan. Oh, sebelumnya terima kasih buat sahabat aku yang sudah klik video ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe ya. Subscribe karena subscribe itu sangat berharga bagi aku ya, menyemangati aku gitu. Dan kalau ingin personal reading, silahkan personal reading, klik aja di nomor Gondes ya. Betapa berharganya kamu sekarang, pentingnya kamu buat dia sekarang. Kemarin nggak berharga, kemarin terlalu cuek gitu. Sekolah kamu tuh nggak ada apa-apanya, dalam hidupnya tuh nggak masuk gitu. Soalnya kamu tuh kemarin mungkin kamu lebih ya diabaikan gitu ya, tapi ternyata dia baru sadar gitu, kira-kira gitu, kira-kira seperti itu deh. Kita lihat betapa berharganya kamu sekarang, pentingnya kamu buat dia sekarang. Apa tuh? Dada aja. Kemarin nggak penting, sekarang penting. Kemarin nggak berharga, sekarang berharga. Ada sesuatu kah? Mungkin sudah mendapatkan hidayah. Mendapat hidayah. Fokus ya, biar energi kalian bisa tertarik kan, ya kan, berantakan kan. Fokus saat kamu menonton video ini, fokus. Betapa berharganya kamu sekarang, pentingnya kamu buat dia sekarang. Apa ini? Ada, oh gitu, dia itu baik loh menurut ini kita baca kamu aja menurut dia ya. Menurut, sebetulnya kamu tuh baik, baru sadar ya. Sepertinya kamu tuh dermawan, baru sadar ya. Sepertinya kamu tuh tulus orangnya, baru sadar ya. Sebetulnya kamu tuh percaya, baru sadar ya. Lah gimana sih, seperti itu yang terlihat ya. Ini hubungan ini bisa dua sisi, bisa hubungan single parent, atau bisa ini hubungan berbagi cinta, selingkuh. Ini ada hubungan selingkuh, makanya kemarin kamu nggak terlihat berharga. Lah sebetulnya gini loh, seharusnya ding, bukan bagi orang sebetulnya, tapi seharusnya kalau seseorang atau dua orang anak manusia yang sudah menjalin sebuah hubungan dan pakai hati, apapun itu bentuknya, apapun itu selingkuh ataupun itu enggak gitu, sebetulnya tidak boleh tidak saling menghargai. Apalagi kalau sudah menikah itu, saling menghargai dong, menghormati, jangan ego sendiri seperti itu. Di hubungan ini dia itu sebenarnya sudah kelelahan, kalau hubungan ini kan masuk ke hubungan apa ya, berbagi cinta atau selingkuh gitu aja ya, kasarannya ya, selingkuh gitu. Jadi dia tuh udah capek dan kamu pun capek, tetapi kan karena kamu tuh orangnya konsisten gitu loh, udah berani menjalin hubungan ya udah itu. Tapi ya, si dia ini kan kemarin itu tidak memandang seperti itu, udah lelah, capek, putus asa, selingkuh lagi gitu kan. Ya sudahlah gitu aja dia. Jadi seolah-olah kamu tuh nggak ada harganya sama sekali gitu loh. Atau kalaupun dia suami istri atau kalian suami istri pun seperti itu, nggak ada rasa saling menghargai, nggak ada rasa menghormati, bahwa istri itu perlu disayang, istri itu perlu perhatian, istri itu perlu bimbingan. Ya walaupun misalkan itu usianya tuh lebih tua dari kamu gitu, misalkan ceweknya itu 40, cowoknya itu 30. Tapi sebagai seorang kepala keluarga tetap
berkewajiban untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu membimbing, mengarahkan, dan melindungi. Kalaupun pacaran pun seperti itu gitu. Jangan tidak saling menghormati, apalagi setelah habis manis sepah dibuang. Itu sangat menyakitkan kan. Ya, misalkan kamu sudah tulus banget, udah semua kamu serahkan, ibaratnya itu jiwa dan raga sampai titik darah terakhir. Lebay. Iya, dia susah kamu bantu, dia dia nggak bahagia kamu bikin bahagia. Intinya tuh setelah bersama kamu tuh menjadi sebuah perubahan, menjadi lebih baik gitu. Yang kemarin dia cuman beratnya tuh gini, dia kemarin cuma jalan kaki, sekarang bisa naik motor, naik mobil. Waktu sama istrinya juga begitu. Dia ada hubungan selingkuh ya, dia ngerasa lelah sekali menjalin hubungan selingkuh gitu. Terus menjalin hubungan selingkuh, atau kamu yang selingkuhan, karena dia ngerasa yang di rumah itu nggak dihargai. Atau kalau dia single parent, ngerasa kamu tuh nggak berharga. Ya seperti itu. Salah satu di antara kalian tulus ya, di antara kalian itu tulus, salah satunya. Ya, ada ketulusan cinta di sini padahal. Kemarin kemana? Sekarang baru sadar bahwa kamu tuh betapa berharganya. Sekarang loh, kenapa aku harus bilang begitu? Soalnya ini betapa berharganya kamu sekarang. Berarti yang kemarin nggak berharga dong, ya kan? Kita dari kartu selanjutnya. Ada ketulusan cinta di sini. Hubungan ini selalu bertengkar, selalu salah paham, ya. Ini untuk segala hubungan, baik suami istri, baik tunangan, baik pacaran, baik selingkuhan. Tapi kebanyakan selingkuhan di sini. Mungkin udah punya istri berantem di rumah, selingkuh. Atau udah punya istri bahagia mendapat selingkuhan. Ya. Apa sih tujuan selingkuh itu sebetulnya? Membanding-bandingkan atau apa? Membanding-bandingkan, bukan. Pasti ada alasannya sih orang selingkuh itu. Gak sembarangan orang selingkuh loh. Emang gampang selingkuh itu. Dilarang agama lagi, ya kan? Dilarang negara juga. Kenapa orang ngejalanin? Ya karena ada alasannya. Mungkin yang di rumah itu terlalu egois, yang di rumah itu terlalu cuek, yang di rumah itu selalu membuat marah, emosi. Sebetulnya bukan jalan benar untuk selingkuh itu. Ya kita omongin lah, tapi kalau capek diomongin nggak pernah dengerin, ya kan? Terus mendapat kenyamanan di luar. Ada pertengkaran terus menerus, ada perbedaan prinsip, adu argumen, tengkar. Yang masalah kecil jadi gede, yang masalah gede digedein banget. Padahal ada ketulusan di sini. Kenapa bisa begitu? Ya karena tidak saling menghargai, saling merasa menang sendiri atau saling merasa benar sendiri. Ya, yang paling parah itu orangnya diem, tapi paling senang nyakitin hati itu. Wow. Mendingan perang ya kan. Tapi nanti selesai. Patah hati ya di sini ya. Dia patah hati, mungkin kamu sudah lelah dan kamu pergi. Atau hubungan ini mulai bersusut gitu, mulai udah gak seintens dulu lagi. Udah capek ngapain? Udah gak seindah pertama-tama dulu, udah capek ngapain? Tiap hari kita berbuat apapun gak dihargai, ya kan, ibaratnya. Udah gak dikasih duit, udah gak diperhatiin, dicuekin, gak diprioritaskan. Ya kalau selingkuhan tuh gak bisa dong diprioritaskan. Ya minimal diperhatikan. WA 2 hari baru dibalas, WA dibaca doang, di-read doang, tapi gak dibalas, ya. Gelisah, ada kegelisahan sebetulnya. Dia itu ada kegelisahan kenapa dia melakukan hal seperti itu ke kamu, melakukan hal ya kamu diabaikan, atau ngelakuin hal dia itu cuek sama kamu. Ini bisa vice versa ya, ini bisa kamu yang lakuin ya. Karena gelisah. Kenapa hubungan ini sebagian besar hubungan berbagi cinta, hubungan selingkuh gitu.
Intinya apapun hubungan itu yang penting itu saling menghargai, ya kan, saling menghormatin, ya jangan sekate-kate, jangan semau gue. Apalagi buat kalian-kalian tuh yang sudah menikah, bapak-bapak, ibu-ibu, neng-neng, tante-tante, om-om yang sudah menikah, menjalin hubungan, ada masalah sedikit selingkuh. Tanya dulu alasannya kenapa kamu kok marah-marah terus sama aku tuh kurang bagaimana, tolong ditunjukkan. Karena kewajiban seorang pasangan itu saling membimbing, saling menunjukkan, bukan menunjuk ya, bukan ini kamu salah gitu kan, saling memberitahu bahwa seperti itu tidak benar, bahwa seperti ini itu harus diperbaiki. Jangan malah menjadi masalah, menjadi alasan untuk selingkuh gitu loh. Ada alasannya orang selingkuh itu. Di rumah nggak diperhatikan, di rumah dicuekin, sudah bak-bik-buk bantuin kehidupan, bak-bik-buk bisa pacaran pun gitu ya, udah di rumah, misalkan kamu suami istri, sudah di rumah sudah membantu pasangan seperti ini tapi masih diabaikan, malah disalahkan, kadang-kadang nggak ada perhatian sama sekali, capek, lelah, diomongin baik-baik sudah nggak bisa, lelah. Manusiawi sih orang selingkuh, maksudnya orang yang sudah seperti itu, pengorbanannya nggak dihargai, terus mencari kenyamanan yang lain, itu sebetulnya manusiawi. Tapi kalau bisa diselesaikan dulu hubungan kalian, baru nyari yang lain gitu. Kalau kamu yang selingkuhan, ya sudah sih, kalau dia sudah baik-baik sama pasangannya, ya udah kamu mending mundur aja. Nah di sini mulai dia menyadari bahwa kamu sangat berharga. Memang segala sesuatu itu memang harus kita pergi dulu baru nyadar gitu loh. Tanpa kita itu, bahwa kita itu tidak begitu penting tetapi berharga gitu. Seharusnya kan seperti itu. Makanya ya kamu kalau memang dalam di ranah ini, kalau seperti ini, cobalah kali pembelajaran suatu saat nanti di waktu yang tepat, ya kan, seperti itu. Jendes, ada yang statusnya jendes, ini orangnya kepo, ini menurut versi dia, kamu itu orangnya kepo tapi penyayang, tapi cinta, penuh kasih sayang dan mandiri. Apalagi kamu mandiri, ngapain takut ya, cuma dicuekin mah ya sudah sih. Kamu punya hidup, aku punya hidup. Dulu tanpa apa, sekarang tanpa apa. Dulu lo cinta gua, aku cinta kamu gitu misalnya. Tapi kamu kalau nggak menghargain aku, bukan tujuanku, seperti itu. Tidak suka dia tuh, tidak suka. Ini bisa janda, bisa itu ya, bisa duda, single parent, intinya seperti itu. Tidak ada kecocokan lagi, makanya lelah gitu. Makanya lelah, makanya capek gitu. Kemudian meninggalkan kamu gitu, atau kamu yang ditinggalkan, atau kamu yang meninggalkan, intinya seperti itu. Salah satu di antara kalian meninggalkan atau ditinggalkan gitu. Karena beban ini kamu yang nggak kuat kayaknya. Kalau kamu ada di ranah ini ya, kamu yang nggak kuat, kemudian kamu meninggalkan karena kamu ikut menanggung beban dia gitu loh. Kamu sudah bantu dia punya beban, punya kekurangan, kamu yang nutupin. Istilahnya kamu tuh memang betul-betul di sini tulus, kamu tuh melengkapi dia ya, karena perasaan tulus itu ya, nggak melihat banyak cinta di sini, yang adanya tulus. Kamu sudah dibantu dia, kamu udah bantuin, tapi masih nggak berharga. Semua yang kamu jalani itu salah di mata nikah, makanya disalah dia, bertengkar, salah paham, udah nggak perhatian, salah paham. Menunggu waktu dalam keadaan yang nggak ada, dia masih menunggu kamu ya. Ini ada yang sudah putus, ada yang sudah mantan, sudah jauh, sudah masing-masing, masih terhubung juga, cuman sudah nggak seperti dulu indahnya. Tapi dia mulai sadar bahwa di hubungan ini kamu sangat berharga. Kalau aku sih ya, kayak waktu yang tepat, kalau mau pergi aja gitu. Ya,
Tapi ini Des, aku cinta. Ya sudah, kalau cinta berarti kamu dimanfaatkan oleh dia. Ya. Ada orang yang beranggapan ya bahwa kita itu nggak bisa hidup tanpa dia. Itu salah sebetulnya. Kalau kita bertahan itu bukan karena kita masih nggak bisa hidup tanpa cinta sama dia gitu, karena kita terlalu mencintai dia, bukan. Pasti ada alasannya. Ya, kan? Menjaga komitmen satu, atau mungkin karena buah hati. Ya enggak? Atau karena kamu sudah berkorban banyak gitu loh. Ya kan? Hati-hati, dia masih menunggu kamu. Karena dia sekarang merasa kamu itu berharga. Dia akan ada perbaikan gak, Des? Dia akan lebih hati-hati dalam menjalin hubungan dengan kamu. Tidak seperti kemarin, Des. Insya Allah tidak. Kayaknya kamu harus berani nyentil ya. Orang kayak gitu tuh disentil aja. Jangan terlalu dimanjakan. Menghormatin ya. Iya sih, menghormatin, karena kita gak mau berantem di depan anak-anak. Atau gak enak aja di depan orang lain gitu. Udah bisa susah dibina hubungan. Ya. Tapi kenyataannya enggak pernah kamu bahagia. Sebetulnya ada pepatah kata, kamu bahagia tanpa dia loh. Tapi dengan jalur yang tepat. Selesaikan masalah lama, baru menjalin hubungan baru. Gitu. Kamu akan diberikan jaminan masa depan oleh Tuhan. Dan semua akan baik-baik saja. Asalkan kamu konsisten melakukan kebaikan. Kebaikan itu basic. Ya. Dan ini bahasanya sih gampang ya, cuma kebaikan. Tapi tidak semua orang bisa baik. Dan tidak semua orang bisa melakukan. Dan itu yang disuka oleh Tuhan. Itu orang yang baik. Maka tetap jadilah orang baik. Kamu akan mendapatkan atau diberikan jaminan masa depan. Is oke lah kamu misalkan sama dia diabaikan, dicuekin. Tapi kamu tetap tulus melakukan semua ini. Karena kamu memang notabene orang baik, membantu dia. Ya kalau ada kekurangan kamu lengkapin. Ya kan? Misalkan kamu sama suami gitu. Suami kamu kekurangan, gak pernah peduli sama kamu, duitnya cukup apa enggak, kamu tetap bantu dia, tetap jadi orang baik. Tapi aku ingin lepas, Des, pelan-pelan. Ya, kamu harus betul-betul menyiapkan diri kalau ingin lepas dari pasangan. Ya paling tidak kamu harus mampu mencari penghidupan sendiri, mampu berdiri sendiri. Dan kamu harus punya alasan yang tepat. Kenapa kamu ingin menyudahi hubungan? Gitu. Mesti bisa dibicarakan kan? Gitu. Oh ya, di sini aku melihat ada energi Capricorn, ada energi Taurus, ya. Juga di sini ada energi Sagittarius, ada energi Aries, ya, dan juga ada energi Gemini, ada energi Scorpio, juga ada energi Sagittarius, kuat sekali, ya. Ada energi Virgo, ya. Itu energi yang tercurah dan tertumpah beserta elemen-elemennya. Di sini ada air, ada tanah, ada api, juga ada udara. 4 elemen tercurah di tebaran kartu ini. Oke, kita lanjutkan. Kamu akan mendapatkan mimpi, ya. Ada orang yang merindukan kamu. Ini saja kamu akan mimpi ada seseorang yang merindukan kamu. Entah itu bapak kamu, entah itu ibu kamu, atau entah itu pacar kamu yang udah nggak ada, atau teman lama kamu, ya. Dan alam semesta akan menyampaikan kamu untuk mendoakan orang itu, ya. Siapapun kalau datang dari mimpi, doakan, kirim Al-Fatihah atau kirim doa menurut keyakinan kamu, ya. Seperti itu. Kamu akan mendapatkan sebuah mimpi yang orang ini merindukan kamu gitu. Intinya tuh seperti itu. Ya. Kamu akan diberikan kemampuan untuk memutuskan pola-pola negatif, baik keluarga, teman, dan lain sebagainya, ya. Dan orang-orang di sekitarmu, dari orang-orang sekitarmu. Kamu akan diberikan sebuah kemampuan, ya. Kita himpun kemampuan, kita siapkan apa yang harus kita antisipasi dan kenapa kita harus meninggalkan, alasannya harus bisa digaris besarin. Jangan sembarang meninggalkan, karena itu sangat tidak bagus. Kemudian koneksi spiritual diberikan padamu dan latih intuisimu, ya.
dan kamu ditakdirkan untuk membangkitkan jiwa spiritual seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Intinya seperti ini, kamu akan terkoneksi spiritual sama Tuhan, dan kamu akan diberikan kepada kamu. Kamu harus melatih intuisi kamu, ya. Dan kamu memang ditakdirkan begini untuk nanti seseorang yang akan bertemu kamu, dan dimana kamu akan membangkitkan orang spiritual. Misalkan orang itu bengal, orang itu stres sih, orang itu depresi, orang itu putus asa, atau orang itu kurang semangat, kamu nanti akan datang menjadi seorang spiritual untuk untuk membangkitkan jiwa seorang untuk bisa bangkit kembali dari apapun itu, ya, yang nanti akan terkoneksi dengan kamu. Ya, tunggu aja kapan itu. Ya, tunggu aja, pasti ada. Mungkin itu bapak kamu yang saat ini enggak terlalu spiritual, ya, atau ibu kamu, atau suami kamu. Yang inti orang ini terkoneksi nanti sama kamu, atau teman kamu, atau mantan kamu, atau pacar kamu, atau selingkuhan kamu. Tapi kamu akan membawa dia untuk menjadi lebih baik, karena kamu yang bisa membangkitkan jiwa spiritual dia melalui ilmu yang diberikan Tuhan kepada kamu. Makanya gunakan intuisi, atau asahlah intuisi kamu itu, dilatih, ya. Intuisi hati itu apa sih, Des? Intuisi hati itu adalah bimbingan ilahi, seperti itu, ya, yang bisa membedakan benar dan salah, gitu. Kamu akan mendapatkan kemampuan membaca masa depan. Jadi kamu akan tahu harus bertahan atau melepaskan. Ini kamu nanti akan merasakan bahwa kamu itu harus melepaskan dia atau kamu akan mempertahankan dia. Kamu akan diberikan atau mendapatkan kemampuan membaca masa depan, ya. Jadi kamu akan tahu, ya, seperti itu sebuah keagungan Gusti Allah, kemudahan yang membuat kamu itu bisa membedakan kamu tuh harus bagaimana tuh. Kalau sekarang ini hubungan kamu sama pasangan kamu toksik, ya, cuma membuat kamu susah, membuat kamu sedih, ya, atau kamu diabaikan atau dicuekin. Kalau masih bisa diperbaiki, tapi kalau tidak, lepaskan. Nanti kamu akan membaca situasi ini seperti itu. Kenapa? Kamu mendapatkan kemampuan dari siapa? Dari alam semesta. Pastinya seperti itu. Nggak ada kemampuan datang dari diri sendiri, semua datangnya dari alam semesta, yaitu sang pemilik alam semesta, sang Khalid, sang maha pencipta. Maka kita harus positif sih nanti sama sang Khalid, ya, maha kuasa di atas kuasa, nggak ada tanding, nggak ada banding. Kamu jangan merasa pintermu sendiri, ya. Kamu merasa kayakmu tuh karena diri kamu sendiri bekerja keras. Kamu bekerja keras, lihat itu tukang, maaf kata ya, tukang yang pecah-pecah batu, sudah bekerja keras tapi tidak kaya. Tapi ada aja yang dia rasakan, yaitu tanda syukur. Itu yang menjadi sebuah kepuasan. Jadi lebih baik kita banyak bersyukur dan bersyukur dengan apa yang sudah diberikan kepada kita, gitu. Kita akan kembali pada readingan kita, di mana kita melihat betapa berharganya kamu sekarang. Makanya kita lihat di sini harus saling menghargai, harus saling menghormati, ya. Termasuk hubungan itu, ya. Hubungan itu akan kekal abadi, akan awet asal kita saling menghormati, ya. Karena sesabar apapun orang, kalau sudah lelah akan meninggalkan. Apakah kamu akan meninggalkan? Iya, akan meninggalkan. Kalau memang sudah tidak bisa ditolerir. Ada alasannya, ada. Saat ini masih bertahan, masih ada alasannya bertahan. Bukan karena cinta lagi, bukan karena sayang lagi, tapi sebatas kewajiban. Karena mempunyai kewajiban terhadap, entah terhadap anak-anak, entah terhadap janji kamu pada Tuhan, seperti itu. Nah, gitu. Ada sacred space, ya, ada sacred space. Apa itu? Ya, yaitu tentang ruang suci atau tempat suci. Datanglah, ya, kalau kamu tidak dalam keadaan bingung, lebih tepat ke tempat yang, kalau kita itu ke tempat ibadah gitu, ya. Kalau kamu mau, ya, kamu berdoalah, bermohonlah yang terbaik
Ya jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan, mengambil keputusan apapun itu kemudian menyerahkan. Ya, di sini diminta untuk beribadah. Selalu samperin ya, kalau kamu ke gereja ya ke gereja. Ya samperin. Harus selalu mementingkan untuk mencoba untuk lebih mendekatkan diri pada sang pemilik. Kalau kamu muslim ya, kamu harus menjalankan ibadah. Banyak cara untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan ya, tergantung masalah kamu. Dan bisa memilih ya, ada beberapa cara untuk bisa berkomunikasi tentang curhatan kamu ke Tuhan itu, ke Allah itu ya. Kalau kamu curhat ke manusia pasti nggak ada solusinya, yang ada dikompor-kompori. Tapi kamu mending curhat sama Gusti Allah, kemudian menyerahkan. Ada ya gitu, kamu pasti tahu itu apa caranya. Ada physics development. Ya di sini ada fisik development. Ya nanti akan mendapatkan sebuah petunjuk. Kalau kamu suka mendekatkan diri, ini mendekatkan diri, atau bisa ke ruang suci itu kamu bisa ke tempat-tempat ibadah ya kan. Dan nanti kamu akan mendapat petunjuk di sana, di mana kamu akan praktis ya bentuknya ya. Di mana kamu akan atau sebuah kemampuan nanti atau kekuatan batin kamu itu nanti akan diberikan petunjuk melalui indera keenam kamu. Ya. Intuisi kamu juga akan jalan di situ. Ya, kamu terlihatnya di sini memang tidak lelah capek, terlihat gelisah, mungkin terlihat patah hati, sedih, beban, ditinggalkan, atau kemudian kamu meninggalkan. Ya, dan jangan pernah mencintai apapun itu, termasuk orang yang kamu cintai itu jangan karena pengertian kamu sendiri, tapi cintailah karena Gusti Allah. Ya. Dan kamu nggak usah bertahan kalau memang dia tidak bisa untuk bertahan. Kenapa kamu bertahan? Kalau dia nggak bisa jadi contoh buat kamu bertahan. Terlihat patuh itu, lihat dulu yang kita patuhin orangnya kayak apa. Agama juga menganjurkan seperti itu. Bukan ada kata surga itu pada dia. Misalkan kamu punya suami gitu, pada suamimu, kalau suaminya nggak bisa dikasih contoh, bagaimana membawa kita ke surga? Nggak mungkin kan, seperti itu. Jadi kalau kamu surga itu nanti masing-masing, yang menentukan kita sendiri, bukan kita ikut dia, kecuali dia memang membimbing kita untuk mengajak ke surga. Ya sekarang kamu harus pintar-pintar cari koneksi. Koneksi itu apa nih? Koneksi orang-orang yang bisa mengajak kamu ke surga, membeli tiket ke surga itu siapa? Misalkan orang baik, kamu ngaji atau kamu belajar lewat YouTube, tetapi yang isinya itu membimbing kamu untuk bisa mengarah ke sana. Karena kamu nggak dapat di rumah gitu, kamu lelah kan. Cari yang bisa terkoneksi dengan kamu, yang bisa membawa kamu untuk bisa membeli tiket itu. Aduh gitu. Letting go atau melepaskan. Ya, lepaskan. Jangan takut melepaskan. Yang sudah lelah buat apa? Hidup ini kebahagiaan ada di tangan kamu sendiri, bukan di tangan suamimu, bukan di tangan anak-anak, tapi di kebahagiaan di diri kamu, yaitu tentang ketenangan jiwa. Ya, kenapa Gomez memilih nama Gomez Mendes tentang hati dan jiwa? Karena hati dan jiwa itu harus sinkron. Fisik nggak bisa sinkron ya, Des. Nggak bisa kita pura-pura bahagia padahal kita nggak bahagia sama sekali. Karena kita pakai topeng, mau melepaskan belum bisa, karena masih ada anak-anak mungkin. Melepaskan, diantaranya melepaskan hawa nafsu, melepaskan orang yang memang betul-betul toksik. Ya, ada apa ya, hubungan saling cinta, saling sayang, tapi kok endingnya toksik. Yang namanya sudah rumah tangga itu, pasangan kita itu harus siap menjadi seseorang, ya, harus melepaskan masa mudanya itu, merasa melepaskan egonya, termasuk kamu gitu loh. Kamu sendiri kan kalau seorang wanita itu biasanya, aku tahu itu, kalau sudah masuk menjadi seorang ibu rumah tangga itu dia akan meninggalkan keluarganya, akan meninggalkan teman-temannya, dia akan fokus pada anak-anak dan suaminya. Nah, kalau kamu mendapatkan pasangan yang tidak sesuai dengan kamu, kasih tahu gitu. Kalau dikasih tahu nggak mau, ya itu namanya ya sudah, nasib kamu lah.
Buka lembaran baru ya. Di sini ada dates ya. Ada dates, buka lembaran baru atau tentang sebuah kematian ya. Apakah kamu mau mati konyol? Enggak bakal kan. Date itu bisa diartikan tentang untuk melupakan masa lalu. Jadi kamu melepaskan. Kamu harus melepaskan dan kemudian kamu buka lembaran baru. Caranya bagaimana? Melupakan masa lalu, kesalahan-kesalahan dengan orang atau tentang perjalanan kamu yang salah itu, karena ya pilihan yang salah atau apapun itu, atau kamu bertengkar terus yang di sini sebenarnya kan ada five of wands, bertengkar melulu, salah sedikit ngomong sedikit, kamu sedikit salah paham, kamu salah sedikit salah paham, capek kan, waktunya melepaskan. Tetapi harus melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan, kemudian menyerahkan ya, seperti itu. Di sini ada letting go, kamu harus melepaskan. Nanti akan mendapat petunjuk dulu. Setelah kamu melibatkan Tuhan, kamu akan mendapat petunjuk dan kamu harus siap untuk melepaskan masa lalu, kesalahan-kesalahan yang di hidupmu itu, dan membuka lembaran baru seperti bayi yang baru lahir, ibaratnya itu seperti itu. Ada divine timing. Nanti akan ada sebuah waktu, kamu akan ada pemulihan. Di sini kamu akan melakukan sebuah pemulihan jiwa kamu, melakukan sebuah pemulihan tentang sesuatu yang memang kamu harus melakukan sebuah penyembuhan ya. Seperti itu ya. Butuh waktu, gak lama juga. Seperti itu. Ini yang harus pesan yang disampaikan oleh Tobaran Kartu ya, dari Sanamix Healing Oracle. Seperti itu ya. Jangan takut untuk melangkah ya. Jangan dibilang kamu gak bisa hidup tanpa dia. Itu salah besar. Ya kalau memang kamu begitu ya gak apa-apa sih. Artinya kamu cinta, dan kamu harus mau dengan segala resiko. Gak usah ngeluh, suamiku begini loh, gak usah ngeluh. Pasanganku begini loh, pasanganku, gak usah ngeluh, karena kamu sudah senang. Dia akan meninggalkan kamu. Di sini akan ada yang meninggalkan atau ditinggalkan. Tapi dia intinya readingan ini adalah tentang saling menghargai ya. Dia lebih hati sekali, dia sangat berharga, betapa berharga kamu sekarang, kemarin gak berharga, dan pentingnya kamu buat dia sekarang. Tetapi di sini terlihatnya ada yang akan meninggalkan dan ditinggalkan, entah kamu yang meninggalkan atau dia yang meninggalkan. Dan caranya seperti ini, kamu mendekatkan diri pada Sang Pemilik alam semesta untuk membuka lembaran baru, misalkan kamu yang ditinggalkan. Seperti itu. Cintamu dan cintanya bersama. Cintamu dan cintanya itu bersama. Artinya kalau ini bisa menjadi satu kembali, artinya kalian saling menghargai, kembali membimbing sebuah atau membina sebuah kancah baru dengan cara melupakan masa lalu, ya kan? Masa lalu, dan kemudian membuat atau membuka lembaran baru, ya kan? Kemudian dimulai dari titik nol. Bisa bersama-sama. Kalian kan kemarin modalnya cinta juga. Tetapi kalau sudah tidak bisa, kamu harus letting go. Tetapi sebelum letting go, kamu harus sacred space. Ya. Seperti itu. Nanti kamu akan mendapatkan physics development, sebuah petunjuk dari Sang Pemilik alam semesta. Ya, seperti itu. Ini pesan versi Kondes ya. Mencinta tidak selalu harus memiliki. Seharusnya sih memang harus memiliki, karena kita mencinta itu kan korban waktu, finansial, ya kan, perasaan. Kok harus gak memiliki. Tapi ini kata-kata bijak. Kalau lebih baik kita tidak harus memiliki, ya lakukanlah. Ya, seperti itu. Selesaikan masalah lama baru menjalin hubungan atau membuka hubungan baru. Sebaiknya seperti itu. Jangan kamu masih punya masalah lama dengan pasangan kamu, kemudian kamu membuka lembaran baru atau membuka hubungan baru, nanti yang ada timbul masalah baru, masalah lama ketambahan masalah baru, berantakan, ya kan? Selesaikan dulu. Gitu.
single parent, ini terhubung yang di sini entah kamu entah dia yang single parent, tapi hubungan ini untuk semua hubungan, untuk yang sudah punya suami atau pasangan suami istri atau pasangan tunangan atau pasangan apapun atau pasangan selingkuh. Tapi dominan di sini hubungan selingkuh. Orang yang menjalin hubungan karena mungkin nggak puas dengan yang di rumah atau selingkuh karena memang keinginan, tapi tidak ada saling menghargai karena hubungan selingkuh itu kan nggak indah maksudnya. Artinya sih indah tetapi ya tetap aja butuh hati-hati, ya kan, seperti itu ya. Oke sahabat semua, semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi di dan pembelajaran. Kalau kamu ada di ranah ini silahkan, kalau kurang detail silahkan personal reading ke nomor kondes. Kalau sudah semua sudah gamblang jelas ya, berarti jalan yang terbaik untuk hidup kamu ya, seperti itu. Oke, tetap jadi orang baik, tetap berjalan di kebenaran. Dan kalau menjalani hubungan apapun itu jangan melampaui batasan. Karena segala sesuatu yang melampaui batasan akan menyesal. Dan cintailah dia karena Allah, siapapun itu, entah suami kamu, entah pacar kamu, entah siapapun. Ya, jangan mencintai apapun di dunia ini karena pengertian kamu sendiri, akan menyesal. Kalau terjadi sesuatu yang nggak kamu inginkan ya, di ekspektasi di luar ekspektasi kamu, kirain dia tuh perhatian sama kamu, dia dicintai sama kamu, ternyata tidak, ternyata hanya mau manfaat. Nah itu terlanjur kamu mencintai karena pengertian kamu sendiri, kamu akan sangat terluka. Tetapi dengan mencintai karena Allah, datangnya dari Allah, perginya pun karena Allah, jadi kamu akan lebih ikhlas dan lebih gamblang. Dan yang pasti semuanya berdamailah dengan segala hal yang nggak bisa kamu ubah atau nggak bisa kita ubah, karena ikhlas menjadi ending terbaik dari semua ya. Ada kesalahan milik kondes, ada kebenaran mutlak milik sang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Ada kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati. Bye.